Nah, ini guna analisis impas mempelajari hubungan antara penjualan, penjualan untuk omset ya, ya, antara penjualan, penjualan itu omset, hasil jualan ya, penjualan itu hasil jualan. Hari demi hari menjadi demi bulan, bulan demi bulan, bulan menjadi tahun. Jadi 1 tahun takwim eh, kegiatan jual beli itu nanti dibuat laporan yang namanya neraca akhir tahun dan perhitungan rugi laba dalam setahun. Jadi kalau neraca itu per tanggal sekian gitu. Tapi kalau kalau keuntungan, kalau laporan rugi laba itu per kurun waktu 1 tahun biasanya gitu. Penjualan biaya, biaya itu ada dua macam, ada biaya tetap, ada biaya biaya variabel. Biaya tetap tuh kita buka apotek, tutup apotek, biayanya nggak berubah, tetap. 1 bulan pasti mengeluarkan sekian tetap. Nah, satunya biaya variabel. Biaya variabel itu mengikuti berapa omset atau berapa penjualan yang kita peroleh. Nah, itu biaya variabel. Kan modal dari barang yang terjual. Modal dari barang yang terjual. Atau harga beli dari barang yang terjual. Atau disingkat HPP, harga harga penjualan HPP, hmm, harga pokok penjualan. HPP itu harga pokok penjualan. Jadi harga pokok itu modal. Terus eh, untuk mengetahui berapa omset yang harus dicapai agar suatu usaha dapat hidup dengan layak. Hidup dengan layak itu relatif ya, tapi yang jelas hidup dengan layak itu harus mendapatkan laba tertentu untuk pengembangan usaha gitu. Terus mengetahui peluang mencapai laba tertentu. Jadi kalau apoteker eh, punya target umroh akhir tahun dengan istrinya gitu. Jadi umroh itu berapa harganya? Satu tiket 20 juta. Maka suami istri mempunyai target di akhir tahun nanti mendapatkan laba 40 juta. Itu target. Nah, kalau target 40 juta itu harusnya omset per hari berapa gitu. Kalau hari Minggu tutup, beda lagi kalau hari Minggu buka gitu kan. Jadi kalau hari Minggu buka kan nggak pernah tutup, kecuali tahun baru kali ya. Tahun baru pun tetap buka hari raya kali ya, untuk Muslim. Dulu saya waktu punya apotek awal-awal tuh hari raya pun apa bersilaturahmi sebentar terus balik ke apotek buka. Nah, omsetnya malah banyak karena kebanyakan apotek tutup seperti itu. Jadi impas itu yang bawah yang warna merah ini impas itu tidak untung tidak rugi istilahnya. Tidak untung kita nggak punya tambahan tabungan, tidak rugi kita tidak terpangkas modal kita. Kalau rugi modal terpangkas, modal terpangkas. Impas juga ditandai dengan nanti lama-lama akan paham ini. Eh, hubungan antara penjualan atau omset dengan biaya dan laba. Jadi penjualan itu adalah atau bersih atau laba kotor. Terus penjualan itu sama dengan harga modal atau harga pokok
Harga pokok penjualan itu harga pokok barang yang terjual. Harga pokok penjualan itu harga pokok dari barang yang terjual. Jadi barang yang tinggal ya nggak usah dikotak-katik gitu. Ini untuk menghitung laba itu harga pokok itu harga pokok dari barang yang terjual. Ada laba bersih, ada biaya tetap. Oh ya, laba kotor itu laba bersih plus biaya tetap. Jadi kalau laba kotor sudah dikeluarkan biaya tetap, karena kan memang harus dibayar ya biaya itu. Nah, itulah laba bersih. Terus eh, modal ini yang barang yang terjual atau harga pokok dari itu biaya variabel. Dengan demikian kan berapa, misalkan ada jualan apa, parastamol. Parastamol ada yang minta 100 tablet dihitungkan. Terus ada lagi yang minta 100 tablet lagi. Nah, harga pokok penjualan itu harga 2 bungkus parastamol yang masing-masing berisi 100 tablet. Terus biaya tetap yang mana? Biaya tetap itu ini ada gaji, telepon, listrik, air, kontrak rumah, retribusi macam-macam biaya, terus perawatan dan lain-lain. Perawatan tuh sering misalkan lampu mati gitu kan. Nah, untuk beli lampu itu termasuk perawatan. Atau misalkan pintunya engselnya patah, engselnya diganti itu perawatan. Terus biaya modal itu kalau kita cari modal melalui bank itu berarti kan biayanya itu berupa bunga, bunga bank itu biaya modal. Terus penyusutan tuh kalau barang kita pakai kan aus ya. Keausan itu penyusutan. Jadi kalau dalam bisnis perdagangan itu penyusutan ada 4 macam. 4 macam, tapi yang perlu kita ingat hanya satu aja. Eh, Penyusutan barang yang masa pakainya 10 tahun. Masa pakai 10 tahun itu ya seperti meja kursi itu masa pakainya 10 tahun dihitung seperti itu. Sehingga susut tiap tahunnya 10%. Ya kan? Karena masa pakainya 10 tahun kan 1/10. Jadi setiap tahun susut 10%, susut 10%. Nah, 10% itu sebagai biaya. Karena karena ausnya barang kan karena dipakai untuk bisnis, untuk jual beli. Seperti itu. Ini yang bawah tadi depan udah kita kita lewati. Nanti yang bisa dipahami melalui membaca ya dibaca sendiri gitu. Karena ini dulu 2 SKS dipangkas menjadi 1 SKS. Jadi nampaknya konsep pendidikan ini mahasiswa farmasi itu nantinya tidak boleh bisnis, ya. Tidak boleh jualan, tidak boleh buka apotek. Karena nggak ngerti apa-apanya nih. Nah, ini rumus umum. Aduh, ketutup ini. Ini menghilangkan ini bagaimana sih ya? Nggak mau ya. Nah, rumus umum ini ada penjelasannya nanti bisa bisa kecuali mendengarkan saya cakap nanti dibaca sendiri. Titik impas itu biaya tetap per 1 dikurangi biaya variabel dibagi penjualan. Jadi 3 unsur ini biaya tetap, biaya variabel dan omset. Ini ini menjadi eh, variabel yang harus diketahui kalau kita ingin menghitung keuntungan. Variabel yang harus diketahui kalau kita mau menyusun neraca gitu. Biaya tetap, biaya variabel dan penjualan. Nah, secara grafik kurva ya, ini ada yang vertikal ini apa ya? Yang vertikal ini absis ya, absis. Yang horizontal apa namanya? Horizontal
Aduh, kok lupa saya. Ya ini ya, pokoknya gambarnya seperti ini. Nah, yang horizontal itu satuan pelayanan. Satuan pelayanan itu bisa resep, bisa eh, bisa resep, bisa pasien juga bisa lah ya. Eh, bisa karena pas kalau resep aja kan ada pasien yang beli tanpa resep satuan. Seperti itu. Terus yang vertikal ini omset, berapa penjualan saat apa menit demi menit dikumpulkan uangnya, itulah omset. Nah, terus kurva kedua itu ini ini biaya tetap. Kenapa disebut biaya tetap? Karena dia tetap nggak berubah-ubah. Ya. Dalam perjalanan kita jualan setahun itu nggak berubah-berubah. Gitu. Kecuali ada naik gaji, ya. Naik gaji kan jadi berubah. Atau PLN menaikkan tarifnya berubah. Tapi sebelum semuanya berubah, biaya tetap juga tidak berubah. Jadi misalkan kita udah buka, tapi anu ada orang mau beli nggak kita kasih, kita sedang stok opnam nih misalkan ya menghitung barang, ya biaya tetapnya tetap di sini gitu. Ya. Kita jualan biaya tetapnya juga tetap di sini. Nah, yang berubah itu biaya variabel. Ini biaya variabel. Biaya variabel itu karena biaya variabel itu harga pokok dari barang yang dijual. Jadi kalau misalkan kita beli beli barang 100 gitu. Terus kita jual 120. Sebaik kita jualan ada biaya biaya variabel yang 8 yang 100 itu terus tertimbun gitu. Kalau 10 barang yang kita jual berarti harga pokok penjualannya itu 1 juta gitu. Seperti itu ya. Terus ada kurva omset. Ini omset. Kurva omset ini membentuk segitiga dua. Jadi omset, terus ada biaya variabel plus biaya tetap karena mulainya di sini. Kalau mulainya di nol juga, itu namanya biaya variabel aja. Ini mulainya di sini. Jadi kecuali biaya variabel yang dari nol naik terus, ada yang tetap datar. Jadi eh, perpotongan dua kurva ini namanya titik impas. Yang segitiga yang dibentuk pada awal kurva yang diarsir merah ini wilayah laba, wilayah laba atau daerah laba. Oh, salah salah, daerah rugi ya. Jadi sebelum sebelum sampai ke titik impas dia rugi. Paling besar ruginya dari mulai tidak jualan. Tidak jualan tuh biayanya tuh sebesar sebesar biaya tetap. Ini paling besar. Kemudian kita jualan. Jualan itu lama-lama menyempit, ya. Lama-lama menyempit dan ketemu di satu titik yang namanya titik impas. Ke bawah rugi, ke atas untung. Di tengah-tengah dia tidak rugi, tidak untung. Ya, segitiga yang di atas inilah daerah laba. Semakin omsetnya semakin besar, ya labanya semakin banyak. Seperti itu. Lalu kita lihat penggunaan rumusnya. Jadi bila marginnya 20% dari modal dan modalnya adalah 100%. Berarti penjualan atau omset itu 120. Gitu kan? Modal kita beli barang 100. Terus kita ngambil untung 20%. Sehingga omsetnya adalah 120. Nah, kita masukkan dalam rumus seperti ini. Biaya tetap per 1 dikurangi 100 per 120.
6 biaya tetap. Jadi titik impasnya sama dengan 6 biaya tetap. Seperti itu. Jadi biaya tetap itu apa? Bukan. Titik impas itu akan lebih cepat tercapai kalau eh, marginnya itu besar. Jadi kalau misalkan ini 150 berarti kan sepertiga ya. Sepertiga. 3 kali biaya tetap aja. eh, titik impasnya. Jadi 6 biaya tetap dibanding dengan 3 biaya tetap kan lebih cepat tercapai yang 3 biaya tetap. Ya. Besar kecilnya titik impas ditentukan oleh 2 faktor, biaya tetap dan margin. Semakin besar biaya tetap, semakin tinggi titik impas. Semakin besar margin, semakin rendah titik impas. Oke. Terus margin 20% dari modal. Ini selalu disebutkan dari modal. Karena eh, kalau eh, akuntansi, akuntansi itu kalau tidak disebut itu 20% itu dari harga jual, 20% dari harga jual. Jadi kalau kalau ini disebut dari modal, modal itu HPP. Jadi kalau biaya tetap tiga 374 juta sekian, maka dikalikan 6, jadi 2 miliar sekian, 2,5 miliar ya, hampir hampir 2,5 miliar. 2,5 miliar ini omset yang harus dicapai dalam setahun. Kita tidak untung dan tidak rugi. Jadi berarti kan minimal ya omsetnya tuh 3 miliar setahun. Baru punya keuntungan pastinya. Ngeri kelihatannya. Tapi kalau kita udah terjun ya, udah terjun itu eh, yang penting memilih tempat yang strategis. Saat saya buka apotek pertama kali tahun 78. Tahun 78 itu saya April di wisuda apoteker, terus melengkapi surat segala macam. Bulan Juli tanggal berapa lupa ya, tanggal 18 kalau nggak salah. Saya sampai Medan terus buka apotek itu bulan Juli. Nah itu hari pertama saya mendapatkan resep 23 lembar. Saya masih ingat karena itu peristiwa yang sangat sangat membekas di ingatan. Omsetnya udah melebihi titik impas seperti itu. Karena di Medan ini waktu saya datang kira-kira jumlah apotek di Medan itu cuma 40. Bayangkan sekarang di atas 500. Jadi waktu itu masih mudah sekali cari uang. Tahun 78, 1978. Ya sebagai gambaran tahun 1978 itu Pak Hari itu baru lahir. Pak Hari Ronaldo, WD2 kita itu baru lahir. Demikian juga Bu Nisa itu baru lahir. Pas lahir saya sampai Medan. Sudah apoteker. Nah, gitu kan. Betapa tuanya saya ini. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi semuanya juga ya. Ini potongan harga atau dikenal diskon. Ya. Terus ada bonus. Kalau diskon itu potong potong yang harus kita bayar. Jadi misalkan beli barang A harganya 100, kita beli beli 6. Nah, kita harusnya bayar 600, tapi dikurangi dengan diskon yang dijanjikan. Diskonnya 5%, ya 600, 5% dari 600 itu dipangkas. Ya kita bayarnya cuma 500 sekian. Terus bonus, bonus itu kalau kita beli barang satu harganya 100, tapi kalau kita beli barang 5 ada bonus satu gitu. Jadi kalau beli satu 100, kalau beli 5 500 barangnya dapat 6. Itu namanya bonus ya.
Nah, terus margin barang itu juga berbeda-beda tergantung karakternya ya. Kalau karakternya merepotkan, itu seperti narkotika dan psikotropik itu kan repot. Kita harus menyimpan dalam lemari, terus harus membuat laporan tiap bulan gitu kan. Nah, ini margin atau selisih penjualan dan pembelian itu semakin besar. Margin itu keuntungan juga, disebut keuntungan. Jadi misalkan narkotika dan psikotropik kita ngambil untung misalkan 25% atau 30% lah, 30%. Terus ketika obat-obat reguler yang pembeliannya pakai resep, nah itu ambil untung 20%. Nah, terus kalau obat-obat yang tanpa resep, jadi orang datang sukarela beli obat, gitu. Nggak harus terikat dengan resep, itu kita ambil untung 10%. Nah, terus satu, satu lagi consumer good. Consumer good itu barang-barang konsumsi yang dipakai orang tiap hari, seperti sabun mandi, ya, odol, dan seterusnya. Gitu. Itu nggak bisa lebih dari 5%. Karena ini barang-barang yang dipantau oleh masyarakat, apalagi omak-omak itu yang tiap hari pusing mengatur gaji yang dikasih suami itu pusing itu. Jadi apalagi menyangkut anak gitu, susu bayi. Nah, aduh, itu kalau kalau tanya ini berapa? Ini ini 25.000, mahal sekali katanya. Rupanya biasa ibu berapa beli 24.900. Padahal selisihnya cuma 100 tuh ngomongnya mahal sekali gitu. Macam teriak, macam histeris. Ya, ya jadi harus hati-hati. Tiap kali kalau kita jualan ya, teknik jualan ya. Tiap kali jalan-jalan ke mall, ke pasar-pasar itu bukan mau belanja, tapi mau cek harga. Gitu. Cek harga, jangan sampai kita apa kecolongan gitu. Kita enak-enak bikin harga dengan margin tertentu, rupanya kemahalan. Belum lagi kalau kita nengok lihat TV ya, pagi, sore, ya, Pak, terutama pagi sore itu, yang reklamanya banyak padat ya. Ya harus perhatikan apa yang direklamakan sekarang ini. Misalkan dulu ada, zaman saya tuh yang ngetop tuh Sangobion, Neurobion, sekarang pun masih ya. Ah, itu pasti laris seperti itulah ya. Nah ini potongan harga, diskon, bonus, terus bahwa barang-barang tuh mempunyai karakter masing-masing sehingga harganya tuh spesifik gitu. Terus omset dari masing-masing barang juga berbeda. Jadi kalau misalkan vitamin, vitamin tuh oh enggak bukan vitamin ya. Resep tuh harga satuannya kan mahal sehingga porsi omsetnya besar. Jadi dari omset 100 tuh mungkin 40.000, 40.000 dari 100.000, 40.000 itu resep. Terus yang barang tanpa resep tuh mungkin 30.000. Nah, terus barang-barang consumer good itu mungkin 20.000. Jadi pas 100.000. Beda-beda, omsetnya beda-beda. Nah, karena beragam-beragam gitu, maka yang bawahnya dia disesuaikan. Jadi rumusnya menjadi biaya tetap dibagi satu harga pokok penjualan per omset. Harga pokok penjualan itu sudah harga pokok penjualan semua barang gitu ya. Bercampur aduk di situ. Terus omset kan juga bercampur aduk di situ. Sudah menjadi sudah rata-ratanya gitu. Oke, masih ada 25 menit. Oke. Terus nah kalau misalkan omset dua 2 miliar nih, 2 miliar
Oh enggak, ya 2 miliar sekian. Harga pokok penjualan 2 miliar sekian juga. Ya tetap 374 juta. Ya tinggal masukkan aja ke rumus gitu akan ketemu. Jadi omset untuk tidak untung tidak rugi itu harus mempunyai omset 6 juta sekian sehari. Jadi kalau satu hari kita udah mencatat kan, kita tidak rugi itu kalau dapat omset 6,8 juta per hari. Nah, terus dari pagi hujan sampai sore, omsetnya hanya 3 juta. Ya udah tahu kita bahwa hari ini kita rugi gitu. Hari ini kita rugi. Nah, upaya-upaya apa yang bisa kita lakukan kalau musim hujan? Ya, pengantaran pembelian. Jadi kalau ada langganan kita kasih kartu nama, nanti kalau hujan nggak bisa keluar, telepon aja ini nanti barangnya diantar. Nah, gitu. Jadi ada ada terobosan-terobosan tidak menyerah duduk manis gitu enggak mikir karena kalau namanya rugi itu modal terpangkas itu. Nah, menghitung eh, apa titik impas juga bisa menggunakan Excel. Ya. Excel itu pendeknya kalau ada hitung-hitungan uang itu enak digunakan. Membuat laporan keuangan kemarin kan juga pakai Excel. Terus pembukuan pakai Excel enak. Pembukuan pakai itu apotek rumah sakit USU itu kan milik farmasi. Sayangnya sayangnya disuruh pindah. Nah itu waktu itu saya yang ngatur pembukuannya itu pakai Excel. Kenapa pakai Excel? Karena sudah menghitung sendiri dan pada akhir tahun kita tidak ribet-ribet langsung mengkolek mengkolek data-datanya itu masukkan ke rumus apa bukan 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 eh, mengelompokkan sesuai dengan karakter barang, mengelompokkan biaya dengan karakter biaya. Ini masuk biaya tetap atau masuk biaya biaya variabel gitu. Jangan sampai kecampur gitu. Nah, kalau udah rumus sel-selnya itu kita isi dengan rumus yang benar, kalau pengisian sel itu betul akan dengan cepat terhitung terjadilah laporan keuangan baik neraca maupun perhitungan laba rugi. Nah ini eh, biaya tetap tadi gaji, listrik, telepon, air, biaya lain-lain, kontrak rumah, penyusutan, biaya modal. Nah ini gaji ini biaya paling tinggi. Ini diambil dari sebelah kanan ini. Karyawannya ada berapa, gajinya tiap bulan berapa. Kalau setahun dengan THR atau tunjangan tahun baru, 3 kali gaji bulanan. Ya. Jadi totalnya 247 kita pindah ke sana. Terus ini biaya yang lain-lain ini di total dapatlah jumlah 374 juta, 374.800.000. Nah, per hari tinggal tinggal 1 bulan mau kita terjemahkan jadi berapa hari. Kalau 375 365 hari ya dibagiin 365. Kalau 360 misalkan ya 360. Terus ketemu biaya tetap harian. Lalu ada data lagi bahwa omset itu terdiri dari 2 barang. Dalam contoh ini ya, 2 barang. Satu barang resep, ya, satu barang yang dijual bebas. Resep mengambil untungnya itu 25%. Jadi ini pakai indeks ini. Yang bebasnya kita ambil untung 16%. Pakai indeks. Jadi indeks penjualan 1,25 itu berarti
kita mengambil keuntungan 25% dari harga pokok penjualan. Demikian juga ini eh, yang bebas tanpa resep. Kita menjual dengan pengambilan keuntungan 16% dari harga belinya, indeksnya 1,16. Nah, barang yang pembelian penjualan resep dan dibanding barang yang penjualan tanpa resep itu 6:4. Jadi kalau resepnya punya omset 60, maka bebasnya tanpa resep itu nilainya 40. Gitu. Nah, diterapkan di sini, diterapkan di sini. Eh Kalau omset resepnya adalah 1.200.000, maka omset bebasnya adalah berapa nih? 4/10, 4/6 ya. 4/6 kali 1.200.000. 4/6 kali 1.200 kan 800 ya. Maka omset sehari itu yang resep ditambah yang bebas 2 juta gitu. Sementara biaya total itu kan biaya biaya tetap plus biaya variabel. Biaya variabel ini udah ada nih. 1.200.000 sekian biaya variabel. Oh, biaya tetapnya udah, biaya tetapnya ini 1,2 juta sekian. Biaya variabelnya modal dari dua besaran ini gitu. Yang dari sini diambil biaya variabelnya 1/1,25 kali 1.200.000. 1 dibagi 1,25 kali 1.200.000. Yang bebas 1/1,16 dikali 800. Nah, ini eh, di total berapa, terus ditambah dengan biaya tetap, maka biaya totalnya ketemu. Ya, biaya totalnya. Coba dicatat ya. Ini biaya eh, biaya variabel dari omset resep itu 1/1,25 kali 120 kali 1.200. Biaya variabel dari omset bebas itu 1/1,16 dikali 800. Nah, itu di total. Terus ditambahkan biaya tetap ini, angkanya harus ini. Angkanya harus 2.850.900 sekian. Nah, ini kalau kita punya modal 2 juta. Oh enggak, kita punya omset 2 juta. Terus biayanya melebihi omset gitu. Jadi kerugiannya itu selisihnya ini. Selisihnya ini kerugiannya. Nah, terus ini ditransfer menjadi, kalau ini per hari, ini per bulan. Jadi dikalikan 30 lah, kalau 1 bulan 30 hari. Nah, kita lihat ini, yang warna hijau ini, area titik impas. Kita lihat titik impas yang dihitung pakai rumus tadi berapa? 6.800.000 sekian. Jadi 6,8. 6,8 itu berada di antara 6 juta dan 8 juta. Jadi 6,8. Jadi berada di antara 6 juta dan 8 juta. Di sini titik impasnya. Ya, titik impas nggak bisa dalam satu titik karena ini ya ngitung pakai Excel. Terus nah ini contoh lagi ya. Omset sekian, harga pokok sekian, terus biaya tetap sekian. Setelah dihitung tuh dapatnya seperti ini. Ya. Nah, terus ada cara menghitung lain. Ini untuk menghitung indeks penjualan.
indeks penjualan berapa. Ini dibalik, dibalik ketemunya 1,265. Ini indeks penjualan. Eh, ya, yang itu tadi dihitung pakai Excel, dapatlah seperti ini. Tadi titik impasnya ketemu berapa? 5,7 ya, 5,7 juta. Nah, ini di apa? 5,7 juta kan di antara 5,5 plus di antara 5,5, 5,5 sampai 6,0. Di tengahnya ini ada 5,7 juta gitu. Jadi menggunakan Excel ini sangat berguna, sangat bermanfaat. Kita bisa kotak-katik. Waduh, ini kok masih anu ya, kita ngambil eh, keuntungan resep 20% itu rupanya masih rugi gitu. Bisa bisa dinaikkan, mau diambil berapa persen keuntungan gitu. Taruhlah 23 dulu, dari yang 20 menjadi 23%. Gitu. Oh, yang pakai 23 ini kita sudah untung. Ya ganti semua harga dengan apa? Itu kalau kita nggak punya saingan. Kalau punya saingan macam sekarang ini, udah saingan tuh mendekat ke kita semua. Apalagi nampak kita ini laku keras gitu ya. Saya mendirikan apotek pertama kali di Sukarame sana. Itu itulah yang saya ceritakan. Hari pertama aja udah resepnya ada 23. Terus total omset udah di atas titik impas. Udah tahun ketiga kalau nggak salah. Tahun ketiga udah ada apotek di dekat saya. Demikian juga saya buka apotek di Jalan Setiabudi tahun 883 di tahun 2083 kok 2000 1983 di Jalan Setiabudi sini belum ada apotek satupun. Wah, laris manis. Wah, sekarang berderetan apotek, malah ada yang anu berjajar tanpa jarak. Itu memang apotekernya memang nggak nggak mau diajak sejahtera gitu, nggak mau diajak sejahtera, maunya bersaing bertengkar gitu. Makanya tidak sejahtera. Ini tadi udah terus. Nah, ini kalau kita punya data seperti ini, jadi kita anggap eh, harga pokok penjualan itu 100%. Jadi kalau barangnya ABC, terus masing-masing punya keuntungan 20, 10, dan 5%. Maka harga pokok penjualan kita pakai 100 ini. Modal 100, 100, 100. Nah, komposisi yang komposisi barang yang laku 2 banding 2 banding 1. Jadi A itu terjual 2, maka B terjual 2. C-nya terjual 1. Demikian juga kalau 1 dikalikan, semuanya dikalikan. Nah, harga pokok penjualan basisnya kan 100. Nah, terjual 2 ya 2 kali 100. Demikian juga yang B. Yang C 1 kali 100. Jadi total harga pokok penjualan adalah 500. Nah, omsetnya bagaimana? Omsetnya eh, yang atas tadi kan harga modal 100. Ya, ini harga jual 2 kali 120. 2 kali 110. Dan ini 1 kali 105. Maka harga penjualan adalah totalnya 565. Nah, terus ini eh, biaya. Biaya di total 54 juta sekian. Maka dimasukkan ke rumus, dapatlah ini. Nah, jadi omset satu hari itu 1.300.000 sekian. Nah, ini tadi kan nggak pakai indeks. Sekarang pakai indeks.
Indeks nilai pembelian itu 1. Kalau tadi 100%. Ini dibuat 1 gitu. Indeks nilai penjualan barang A itu 1,2 karena keuntungannya 20%. Yang B 1,1 karena keuntungannya 10%. Yang C 1,05 karena keuntungannya 0,5%. Gitu ya. Oh, 5%. Yang atas 20%, 10%, 5%. Nah, terus indeks nilai penjualan rata-rata seperti ini. Yang A 1,2 kali 2 per 5. Ya. Yang B 1,1 kali 2 per 5. Yang C 1,05 kali 1/5. Jadi indeks rata-rata penjualan adalah 1,13. Kalau kita mendapatkan 1,13 berarti secara total rata-rata kita menjual barang itu dengan nilai dengan keuntungan 13% karena 1,13. Modalnya 1, keuntungannya 0,13. Ya, jadi 13%. Masukkan ke rumus dapatnya 1,310. Jadi sama dengan hitungan yang tadi. Ini kajian, jadi bisa dia. Nah, kalau kita punya target tadi ya, mau umroh sama istri gitu. Atau yang perempuan mau umroh dengan suami gitu. Nah, rupanya biaya berdua 30 juta gitu. 30 juta di menjadi beban dalam rumus. Berarti beban pertama kan tadi biaya tetap harus ditutup, itu beban. Nah, sekarang target juga harus dicapai, beban juga. Maka bebannya dijadikan satu di atas, seperti ini. Ini biaya tetap 54 juta sekian. Terus ini target dengan indeks 1,13 rata-rata, maka diketemukan. Jadi kalau kita sehari dapat 2,30 juta itu berarti keinginan untuk umroh tahun depan itu mudah-mudahan tercapai. Nah, ini bisa dicari melalui titik impas melalui Excel. Jadi impasnya aslinya di sini 1,3 sampai 1,35. Nah, impasnya ketika kita punya target umroh segini. Nah, ini PR. Jadi waktu tinggal 5 menit. Tinggal 5 menit. Ada pertanyaan? Jadi saya udah konfirmasi ke Pak Bayu ya yang sebagai koordinator. eh Ujiannya multiple choice yang dari saya ya. Jadi saya itu multiple choice. Saya menggunakan Google Classroom. Google Classroom itu enak. Bagi saya enaknya Google Classroom karena tidak tahu yang lain. Nah, nanti ketika ujian link link Google Classroom nanti kalau nggak saya Pak Bayu ya mengirimkan ke Komting gitu. Eh, Mengirimkan ke Komting terus Komting membagikannya kawan-kawannya di grup gitu. Seperti biasa lah. Nah, nanti melalui link Classroom itu masuk masing-masing mendaftar ke situ ke Google Classroom. Nah, setelah mendaftar bisa melihat soalnya gitu. Soalnya tinggal klik-klik aja. Jadi tadi eh, secara total setelah mid semester kemarin itu waktu ujian hanya 45 menit. Hanya 45 menit. Sementara saya cuma 3 kali tatap muka kan. Berarti sebelum saya ada 4 kali tatap muka gitu. Jadi 45 menit itu saya dapat jatah 20 gitu. Sementara saya udah bikin bikin soal itu 30. Sebenarnya 30. Terus, sehingga
Waktunya 20 menit. Pas itu, pas-pasan. Pas-pasan. Ada pertanyaan di persoalan eh, ilmunya atau pelaksanaan UAS. Dan soal saya ini buka buku. Jadi katanya boleh bawa laptop, jadi bisa buka materinya gitu. Cuman ya kalau materinya nggak dibaca, dibuka pun nanti nggak ngerti. Jadi harus dibaca, dimengerti. Belajarnya itu memengerti itu, tapi tidak menghafal. Kalau menghafal berat. Berat dan nggak ada gunanya. Ini pemahaman ini. Kalau menghafal nggak bisa. Rumus saja nggak dihafal. Rumus itu lihat rumus, bukan menghafal. Tapi paham misalkan eh, komposisi omset 105 dibanding 1 ini apa ya? 105 perbandingan. Perbandingan omset yang mengambil untung 5% dibanding mengambil untung 10% dan mengambil untung 20% itu 1:2 banding 2. Gitu ya. Tapi ini enggak apa, eh, Excel ini enggak keluar karena kalau keluar waktunya ya enggak cukup. Seperti itu. Ya kalau nggak ada pertanyaan ini udah tinggal beberapa menit, nggak sampai 5 menit lagi. Saya rasa sudah habis, Bang. Eh, saya stop share. Ya, terima kasih atas perhatian selama perkuliahan dengan saya. Ya, saya juga minta maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan ya. Terus jaga kesehatan untuk mulai ujian Senin depan ini. Eh, selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih banyak, banyak, Prof. Prof. Oke. Kalau tiba-tiba nanti ada pertanyaan, boleh WA saya gitu ya. Kalau berkaitan dengan ujiannya. Oke, saya live duluan ya. Oke.